Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 161. Terkejut, beberapa CEO langsung bertanya kepada Josh, "Tuan Bucam, apakah Tuan Yok punya seseorang yang dia sukai? Tahukah kamu siapa gadis yang beruntung itu?" "Saya suka itu." Akhirnya Zachary mau mencoba cinta. "Tapi kemungkinannya sangat kecil. Jangan berisik, kau harus merahasiakannya. Atau Tuan Yok akan mencelaku karena usil dan suka mengoceh." Tuan Yok belum jatuh cinta. Dia hanya sedikit tertarik pada gadis itu. Dilihat dari karakternya, Tuan Yok akan memberitahu seluruh dunia. Begitu dia jatuh cinta dengan seorang gadis, Tuan Yok akan mengumumkannya agar pengagum seperti Elise tidak melecehkannya. Para CEO menganggukkan kepala. Cukup baik bagi mereka untuk mengetahui bahwa Tuan Yok tertarik pada perempuan. Hal ini membuat salah satu CEO berpikir kalau dia memiliki seorang putri yang telah mencapai usia siap menikah. Karena Tuan Yok adalah orang yang jujur, sang CEO bermaksud mengajak putrinya untuk mengamati selama diskusi bisnis di Yok Corporation. Siapa tahu, putrinya mungkin akan menarik perhatian Tuan Yok. Gadis yang diminati Tuan Yok belum diperkenalkan secara resmi sebagai pacarnya. Itu adalah kompetisi yang adil. Karena tidak tahu kalau tangan kanannya telah mengkhianatinya, Zachary senang sekali mendapat telepon dari istrinya. Senyum terpampang di wajahnya. Tentu saja, dia menjaga nadanya tetap datar dan dalam ketika berbicara dengan Serenity. "Ya, aku menelpon untuk menanyakan kabarmu. Apakah Anda sedang istirahat? Apakah saya mengganggu Anda?" Serenity khawatir menelponnya mungkin sudah terlambat, karena saat itu istirahat tengah hari sudah selesai. "Aku sedang makan siang." "Oh," Serenity menambahkan, "kenapa Anda makan siang terlambat? Saya tahu banyak hal bisa menjadi sibuk di tempat kerja, tetapi Anda harus ingat untuk makan tepat waktu, jangan membuat dirimu kelaparan." Baiklah, ini bukan pertama kalinya ada orang yang menunjukkan kepedulian pada Zachary. Tapi kata-kata bijaksana Serenity memberinya sensasi terhangat. Tuan Yok, terima kasih telah mengirimi saya makan siang. Makanannya luar biasa. Makanan penutupnya juga segar. Pelayanan sebuah hotel besar sungguh sempurna." Zachary masih tidak menunjukkan emosi dalam suaranya. "Saya mengadakan pertemuan makan siang di Hotel Willspoon. Anda memesan makanan untuk diantar setiap hari dan itu bukan makanan terbaik. Jadi saya memesan beberapa hidangan dan meminta manajer mengatur pengirimannya. Cobalah dan jangan memesan makanan untuk dibawa pulang. Jika Anda mau, saya bisa mengatur pengiriman makanan setiap hari dari hotel." Zachary bisa menaruh kepercayaannya pada hotel di bawah andalan perusahaannya. Selain itu, dia secara pribadi menelpon untuk mengatur semuanya. Lebih aman bagi Serenity untuk memakannya daripada makanan yang dia pesan. "Jasmine dan saya akan membeli bahan makanan dan memasak jika kami punya waktu. Kami memesan tekad ketika kami sedang sibuk. Jangan menjadikannya pengaturan sehari-hari." Willspoon Hotel adalah hotel terbaik di kota. Makanannya enak, tapi saya yakin harganya mahal. Tidak apa-apa menikmati makanan di hotel sesekali. Tapi kita tidak bisa menyantapnya setiap hari. Zachary mungkin dibayar dengan baik, tapi pada akhirnya, dia bekerja untuk orang lain. Serenity membawa pulang pendapatan bulanan sekitar $20.000. Dengan boomingnya bisnis online bulan ini, penghasilannya meningkat pesat hingga diperkirakan $30.000. Meskipun penghasilannya lebih banyak, Serenity tidak akan menyia-nyiakan uangnya dengan sia-sia. Dia menabung 70% pendapatannya setiap bulan, baik menyimpannya di bank atau berinvestasi pada produk pengelolaan kekayaan berisiko rendah. Zachary berhenti sejenak sebelum menjawab, "Cobalah memasak makananmu sendiri. Jangan memesan makanan dari luar untuk dikonsumsi setiap hari. Aku akan memesan makanan setiap hari untuk diantar ke toko Anda. Jika Anda terbiasa memesan makanan dari luar, kemungkinan terburuknya, aku akan menghabiskan seluruh uangku untuk membeli makanan. Baik, saya akan membeli bahan makanan di supermarket dekat tempat kami untuk dibawa ke toko. Saya akan membuat makanan sendiri daripada makan di luar. Jangan kirimi saya makanan dari hotel setiap hari. Kami tidak mampu membayar harga yang mahal itu. Meskipun kita makan untuk hidup,
Menghabiskan seluruh gaji kita untuk makanan adalah hal yang berlebihan. Zachary tetap diam. Di matanya, dia hanyalah seorang pencari nafkah biasa. Meskipun Serenity tahu dia adalah pekerja kantoran, dia tidak tahu berapa gajinya. Dia mencoba menghemat uangnya jika dia memakannya di luar rumah dan di rumah. Jelas sekali bahwa dia bukanlah wanita yang haus uang. Faktanya, Zachary menyadari bahwa dia salah menilai tentang Serenity yang mengejar uangnya setelah menghabiskan banyak waktu bersamanya. Bab 162. Saya mendapat gaji hari ini. Saya akan mengirimimu biaya hidup nanti. Habiskan untuk makanan dan semua yang diperlukan. Jangan terlalu berhemat, kata Zachary. Tidak apa-apa. Kita masih memiliki sisa uang kembalian. Dari $100.000 yang Anda berikan kepada saya terakhir kali, saya menjaga pengeluaran rumah tangga tetap rendah, sehingga tidak banyak uang yang digunakan. Perabotannya menghabiskan puluhan ribu, tapi itu adalah pembelian satu kali. Puluhan ribu sisanya dapat menghidupi rumah tangga selama beberapa bulan. Selain itu, Serenity tidak akan menghabiskan uangnya terus-menerus. Simpan saja bagian yang tidak terpakai. Pria bisa saja boros dalam pengeluarannya. Simpan saja uang yang sudah kukirimkan padamu. Ini bisa berfungsi sebagai dana darurat. Kalau tidak, aku akan menghabiskan semua uangku. Serenity memikirkannya sebelum menjawab, baiklah kalau begitu. Dia akan mencatat semua transaksi. Uang yang dikirimkan Zachary kepadanya setiap bulan akan disimpan dan dicatat secara tertulis. Akan mudah untuk membaginya ketika mereka akan mengalami perceraian. Tuan York, aku tidak seharusnya melarangmu bekerja lebih lama lagi. Aku mungkin pulang larut malam. Biarkan saja pintunya tidak terkunci untukku. Tidak perlu menunggu. Serenity tidak pernah begadang untuk menunggu dia kembali. Tetap saja, Zachary harus mengingat hal itu. Tentu, tanpa berkata apa-apa lagi, Serenity menutup teleponnya. Zachary tahu di mana Serenity berdiri. Dia tidak peduli apakah dia pulang lebih awal atau terlambat. Zachary mendesah. Ini adalah bagian dari perjanjian yang mereka tanda tangani. Dia tidak diizinkan terlibat dalam urusannya. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk dirinya sendiri, Zachary mentransfer $20.000 ke perangkat selulernya. Serenity menerima transaksi itu. Saat Serenity menerima uang itu, Zachary menemukan dirinya dalam suasana hati yang lebih baik. Wajar jika sang suami bekerja keras, sementara sang istri menghabiskan uangnya. Serenity merosot di atas kasir untuk tidur siang sebentar. Dia beristirahat sejenak sebelum mengeluarkan alat dan bahannya untuk memulai kerajinan tangannya. Beberapa saat kemudian, terdengar sebuah mobil berhenti di luar. Suara klik sepatu hak tinggi pun terdengar. Serenity menoleh ke arah suara itu. Nona Stone. Serenity kaget karena terkejut. Itu adalah Elise. Elise berencana pergi berlibur ke pantai bersama ibunya. Ketika Serenity tiba-tiba terlintas di benaknya, dia berpikir untuk bertemu Serenity sebelum liburan. Karena Serenity meninggalkan kesan mendalam padanya, Elise mau tidak mau ingin lebih dekat dengan Serenity. Akhirnya aku menemukanmu. Elise menyerahkan tas. Saya sudah menunggu Anda menghubungi saya, tetapi saya tidak mendapatkannya. Saya menemukan tempat ini melalui kerabat Anda yang absurd. Ini sedikit sesuatu untukmu. Itu adalah set perawatan kulit yang mahal. Serenity menerima tas perawatan kulit tanpa ragu-ragu. Dia berkata sambil tersenyum. Anda terlalu baik, Nona Stone. Anda boleh mengunjungi saya. Tetapi Anda tidak perlu memberi saya hadiah. Jangan pedulikan aku. Elise berterus terang. Aku membeli terlalu banyak, tapi aku tidak membutuhkannya sebanyak itu. Jadi aku membawakanmu satu set. Padahal, Elise baru saja membeli kado tersebut. Dia sudah bersiap mengarang cerita. Jika Serenity tidak mau menerima hadiah mahal itu, Elise tidak ingin Serenity merasa perlu membalas budi. Itu hanya satu set perawatan kulit. Memang mungkin mahal bagi orang awam, tapi di mata Elise tidak terlalu mahal. Bab 163. Serenity, apakah kamu membuat ini? Mereka cantik. Elise memuji kerajinan tangan Serenity, mengambil manekin Neko yang baru dibuat untuk dilihat lebih dekat. Elise memuji. Wow, cantik sekali.
Saya bisa memberi Anda beberapa jika Anda mau, Nona Stone. Tapi nilainya tidak seberapa. Aku menyukai mereka. Saya sangat menyukainya. Elise menganggukkan kepalanya tanpa henti. Terima kasih. Dia kemudian bertanya, apakah Anda menjual ini, Serenity? Ya, saya menjualnya. Saya mempunyai bisnis online yang menjual pernak-pernik tersebut. Penjualan cukup bagus, dan bulan ini merupakan bulan terbaik. Elise menjawab sambil tersenyum. Kirimkan saya link bisnis online Anda nanti. Saya akan membagikannya di Facebook untuk menghidupkan bisnis Anda. Mereka sangat cantik. Mengetahui bisnis Serenity, Elise dengan senang hati mengiklankan produk Serenity. Jika seorang wanita dengan standar Elise menganggap kerajinan Serenity menarik, orang lain pasti akan menyukainya juga. Mereka yang mungkin tidak memiliki standar yang sama juga akan membantu bisnis Serenity karena Elise mewakili produknya. Bagaimanapun, kehadiran Elise membawa pengaruh di kalangan lapisan atas di Willspoon. Terima kasih, Nona Stone. Saya menghargainya. Serenity menawari Elise tempat duduk, sementara dia menuangkan segelas air untuk Elise. Setelah percakapan singkat, Serenity bertanya, mengapa melakukan kunjungan mendadak? Apakah Anda memerlukan bantuan saya lagi? Tentu saja, Serenity tidak berpikir ada yang bisa dia bantu. Karena Elise adalah pewaris Town Group, sulit bagi Serenity untuk membayangkan bahwa beberapa hari yang lalu, sahabatnya berbicara dengannya tentang skandal antara perusahaan dan perusahaan. Pewaris keluarga York dan Elise. Beberapa hari kemudian, Elise datang mencarinya. Seolah-olah mereka sudah berteman selama bertahun-tahun. Nasib mempertemukan mereka. Serenity tidak percaya akan keberuntungannya. Sungguh tidak mungkin bisa berteman dengan ahli waris sejati seperti Elise. Dan bahkan Jasmine yang keluarganya memiliki aset puluhan juta dolar. Namun, Serenity seorang warga biasa bisa bertemu dengan mereka. Serenity seperti mendapatkan 2 tiket loter. Elise menjawab sambil tersenyum. Selalu ada alasan untuk aku berkunjung kan? Ya, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Serenity memandang Elise, menunggunya berbicara. Menurut pandangan Serenity, Elise memiliki segalanya. Dia memiliki penampilan, sikap, sosok, dan status sosial. Serenity bertaruh, Elise akan terlihat manis bersama pewaris keluarga Yap. Namun, Serenity belum pernah bertemu dengan ahli warisnya. Jadi dia tidak tahu seperti apa rupanya. Pewaris keluarga York itu lucu dan suka menyendiri. Dia pasti akan tertarik pada Elise dan tergila-gila padanya. Serenity bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Siapa yang lebih tampan antara pewaris keluarga York dan suami saya? Keluarga York adalah satu keluarga besar beberapa abad yang lalu. Serenity, kita jadi trending news di Twitter. Jadi kamu tahu apa yang terjadi denganku. Dan aku tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Aku akan langsung saja. Jangan menertawakanku. Saya datang untuk berbicara dengan Anda tentang Tuan Yap. Anda tahu kalau aku sangat menyukainya. Aku sudah naksir dia selama bertahun-tahun. Aku sudah berpikir untuk menyerah. Tapi aku tidak bisa mengesampingkan perasaanku begitu saja. Sebaiknya aku menyatakan perasaanku padanya dan mencoba memenangkan hatinya. Kami berdua lajang dan siap menikah. Saya tidak melakukan kesalahan, kejahatan, atau sesuatu yang tidak bermoral untuk mengejarnya. Tetapi tidak ada yang mendukung saya. Kakak iparku awalnya berada di pihakku, tapi dia beralih ke pihak lain. Setelah kakak laki-lakiku memberitahunya tentang hubungannya, kita baru bertemu, tapi langsung cocok. Aku menganggapmu sebagai temanku. Jadi aku datang untuk mencurahkan isi hatiku padamu. Apakah aku salah jika aku mencintai seseorang? Apa salahnya mengejar dia? Elise dalam kesusahan. Bab 164. Tidak hanya keluarga yang menentang Elise pacaran dengan Zachary, tetapi sahabatnya juga membujuknya untuk melepaskannya. Dengan mengatakan bahwa mengejar Zachary bukanlah hal yang mudah. Selain itu, keluarganya dan keluarga York adalah saingan dalam bisnis. Hanya Serenity yang mendorongnya untuk melakukannya. Elise berpegang teguh pada Serenity, menganggap Serenity sebagai orang kepercayaannya. Saya tidak akan mengejar Tuan Yap, meskipun dia sangat cerdas. Jika dia punya istri atau pacar, aku memiliki prinsip yang bagus,
JT aku tidak perlu mencuri milik orang lain. Faktanya adalah dia lajang. Sekarang setelah saya menemukannya, saya harus mendapatkannya dan mencobanya. Sekalipun tidak ada hasilnya, saya tidak akan menyesal mencobanya. Elise mengeluarkan semuanya dari dadanya. Serenity sudah mendengar tentang keangkuhan Elise. Dia punya sifat angkuh, manja, dan keras kepala. Yang dilihat Serenity dalam diri Elise hanyalah gadis biasa yang mabuk cinta. Bagi Serenity, Elise tampak dalam berpikir positif. Elise memiliki pandangan hidup yang tidak terdistorsi. Serenity telah mendengar beberapa gosip tentang Tuan Yap. Ketika dia menemani sahabatnya ke pesta makan malam pada malam yang lalu, Serenity mengetahui bahwa pria itu masih lajang. Pewaris keluarga Yap selalu memiliki pengawal di sekelilingnya untuk mencegah wanita muda mendekat. Dia tidak pernah memberikan kesempatan kepada remaja putri manapun. Meski begitu, Elise berani mengungkapkan perasaannya di depan umum dan menjadi perbincangan hangat bersama Tuan Yap. Anda tidak salah, Nona Stone. Setiap orang berhak mengejar cinta sejati. Seperti yang Anda katakan, Tuan Yap masih lajang dan tidak punya pacar. Kamu juga lajang tanpa pacar. Tidaklah ilegal atau bertentangan dengan moralitas dan etika jika Anda merayu dia. Wajar jika kamu bersikap seperti ini. Elise menganggukkan kepalanya. Serenity, Anda adalah orang pertama yang memberi saya lampu hijau untuk merayu Tuan Yap. Serenity tersenyum, akhirnya menyadari alasan Elise datang mencarinya. Elsa ingin curhat kepada satu-satunya orang yang memihaknya dan berdiri di belakangnya. Ketika dia tidak bisa mendapatkan dukungan dari teman dan keluarganya. Serenity, apakah kamu pernah berkencan dengan seseorang? Saya pernah melihat seorang pria saat kuliah. Hubungan kami menjadi buruk ketika kami menempuh jalan yang berbeda setelah lulus. Banyak pasangan pelajar mengakhiri hubungan mereka dan menjalani kehidupan masing-masing setelah lulus sekolah. Begitu pula dengan Serenity dan cinta pertamanya. Siapa yang mengejar lebih dulu? Apakah Anda memiliki pengalaman melakukan tindakan pertama terhadap pria? Ajari aku beberapa trikmu sendiri. Serenity menjawab, itu lebih merupakan cinta anak monyet untuk hubungan pertamaku. Itu berakhir segera setelah dimulai. Bukan soal siapa yang memulai hubungan itu. Kami mulai bertemu satu sama lain. Kemudian kami mengembangkan perasaan satu sama lain dan menjadi dekat. Kami pergi ke mall dan menikmati makanan anak di restoran. Kami lulus bahkan sebelum kami bisa berpegangan tangan. Kami berpisah dan menempuh jalan masing-masing setelah itu. Elise tercengang sesaat sebelum dia mengeluarkan suaranya. Itu buruk sekali, Serenity. Hubungan berakhir sebelum Anda bisa berpegangan tangan. Ini seperti berakhir sebelum dimulai. Sangat disesalkan. Pengalaman berkencanku kosong sejak lulus. Tidak apa-apa. Aku akan melajang bersamamu. Serenity tertawa terbahak-bahak. Menurutku tidak ada salahnya menjadi lajang. Saya memiliki kebebasan saya. Keluarga menjadi tanggung jawab Anda ketika Anda menikah. Tidak sebaik menjadi lajang. Sama seperti saudara perempuannya. Meskipun Serenity tidak lagi lajang, dia menandatangani kontrak dengan Zachary. Itu adalah pernikahan yang nyaman. Karena mereka tidak boleh mengungkapkan pernikahan mereka kepada siapapun. Serenity merasa hidupnya sekarang tidak berbeda dengan masa lajangnya. Bab 165. Perempuan yang mengejar laki-laki. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan laki-laki yang mengejar perempuan. Investasikan pada minatnya dan bertahanlah. Upaya Anda akan membantu Anda. Dia pasti akan mengatakan ya, jika Anda terus mengajaknya kencan. Elise memikirkannya sebelum menjawab, saya tahu saya harus bertahan dan menaatinya. Sejujurnya, kakak iparkulah yang memulai langkah pertama terhadap kakakku. Saya melihat semuanya. Kakakku seperti Tuan Yok pada saat itu, angkuh, dingin, dan tidak peduli. Kakak ipar saya selalu memperhatikan kakak saya setiap hari, dan akhirnya melemahkan kakak saya karena kegigihannya. Ada saatnya kakak iparku ingin menyerah dan berhenti muncul di dekat kakakku. Hal yang mengejutkan adalah kakakku terbiasa dengan kehadirannya. Ketidakhadirannya dan niatnya untuk mundur dari kehidupannya mengubahnya menjadi lebih terbuka dengan perasaannya. Sekarang kakakku terkenal di Willspoon karena menyayangi istrinya.
Ilis paling iri dengan pernikahan kakak dan kakak iparnya. Berawal dari hal yang berat ketika kakak iparnya mengejar kakaknya, seperti yang dialami Elis sekarang. Namun, kakak laki-lakinya mendapat dampak buruk pada kakak iparnya setelah itu. Setelah menikah, kakaknya tetap tergila-gila pada kakak iparnya. Tidak pernah terpikir oleh Serenity bahwa istri dari CEO Stone Group yang memprakarsai pacaran dan pada akhirnya memenangkan hati suaminya, kata Serenity sambil tersenyum. Kakak iparmu adalah contoh sukses. Anda harus mengetahui caranya dari dia. Dia tidak mau membantu saya sekarang, karena kakak saya melarangnya. Dia mencoba berjuang untuk saya, tetapi karena keluarga saya tidak mau mengalah, kakak ipar saya hanya mengikuti arus. Serenity memberi Ilis pandangan simpatik. Seorang pewaris keluarga kaya, mungkin tidak mempunyai banyak suara dalam pernikahannya. Serenity mendengar bahwa banyak pernikahan di antara orang kaya dan berkuasa dijodohkan. Apa yang dia suka, Anda bisa memberinya itu sebagai hadiah setiap hari. Jalan menuju hati seorang pria adalah melalui perutnya. Berikan dia makanan yang berbeda setiap hari. Teruslah maju meskipun dia mengucilkan Anda dan mempermalukan Anda. Dia mungkin akan menerimamu suatu hari nanti. Kamu menyebutkan bahwa kakakmu sudah terbiasa dengan kehadiran kakak iparmu. Dia baru menyadari bahwa dia tidak bisa tanpanya ketika kakak iparmu pergi. Bukankah itu juga sebuah ide? Anda juga bisa menciptakan beberapa kebetulan yang disengaja. Tunggu dia di salah satu rute biasanya dan menjadi gadis dalam kesusahan atau semacamnya. Dia akan membantumu selama hatinya tidak terbuat dari batu. Itu akan memberimu kesempatan untuk berhubungan dengannya. Serenity memberi Ilis beberapa saran yang dia yakini berguna, menunjukkan kepadanya bagaimana cara menghabiskan waktu berduaan dengan Tuan Yop melalui pertemuan yang disengaja. Dia yakin perasaan mereka bisa berkembang begitu pasangan itu bersatu. Tentu saja, ada juga yang disebut cinta pada pandangan pertama. Meski demikian, tidak semua orang bisa merasakan kupu-kupu di perutnya saat pertama kali bertemu. Ilis yakin Serenity sedang merencanakan sesuatu. Dia mengucapkan terima kasih atas nasihatnya. Saya akan menghadiahi Anda dengan mahal jika saya menikah dengan keluarga Yop dan menjadi Nyonya Yop suatu hari nanti. Serenity menyeringai. Kamu bisa mengundangku ke pesta pernikahan. Kerak atas akan mengadakan resepsi pernikahan di hotel terbaik. Serenity suka makanan. Tentu saja, Anda akan menjadi pengiring pengantin saya jika saya memenangkan hati Tuan Yop. Sekarang ayo pergi, saya akan menunggu untuk menjadi pengiring pengantinmu. Serenity menyemangati Ilis, memberikan dukungan dan dorongannya. Oke, aku bisa melakukan itu. Aku akan menangkap pria itu. Bolehkah aku jujur padamu tentang sesuatu? Ilis menjawab, apa? Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak jujur padaku? Serenity menjawab sambil tersenyum. Tidak, saya sudah membaca gosip tentang Anda dan Tuan Yap. Tabloid-tabloid tersebut melukiskan Anda sebagai orang yang manja dan keras kepala, serta tidak mudah bergaul. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku cukup mengenalmu, karena kamu dan aku baru saja bertemu. Anda mungkin ingin berubah menjadi lebih baik. Jika itu adalah gambaran media tentang Anda, mungkin Tuan Yop tidak suka dengan gadis seperti itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.